Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan saya Bapak Zaki Mutakin, insya Allah dengan pelajaran akidah akhlak dengan materi kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah ini merupakan termasuk bagian dari kalimat thayyibah. Nah, penasaran dengan materi kita kali ini? Kita akan bahas bersama-sama. Maka dari itu silahkan simak dengan baik-baik ya. Anak-anak semuanya selamat pagi. Pagi. Karena di pagi hari cerah ini menjelang siang kita harus tetap semangat ya. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita sekolah atau belajar dari rumah. Belajar dengan cara jarak jauh, tidak tatap muka begitu ya. Mudah-mudahan lelahnya kita, semangatnya kita ya, berjuangnya kita untuk mencari ilmu Allah balas lipat gandakan. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak pengen nyanyi terlebih dahulu nih. Boleh ya, biar lebih semangat lagi kita. Kalau yang udah tahu boleh sambil ikutin nyanyi ya, silahkan saja. Jadi biar supaya semangat. Biasanya anak-anak suka kalau denger nyanyian teh ya, seperti itu ya. Oke, simak ya. Mau belajar baca bismillah, sesudah makan alhamdulillah, berbuat salah astagfirullah, kebesaran Allah Allahu akbar, berbuat salah astagfirullah, kebesaran Allah Allahu akbar. Nah, sudah cukup ya, seperti itu ya, jangan terlalu lama, bisa nanti diulang-ulang saja videonya ya kalau mau dengarkan lagu itu. Baik anak-anak, nah itu yang tadi Bapak nyanyikan merupakan bagian dari kalimat thayyibah juga ya. Bismillah ya, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar, itu juga sama, masya Allah, nanti bagian-bagian dari kalimat thayyibah juga. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, gambar apa ini? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini gambar apartemen. Salah. Gambar kota. Nah, tapi bukan bahas itunya, Bu. Kita gambar petirnya. Lihat, petir menyambar. Ya. Kita lihat petirnya ketika anak-anak mendengar petir atau bahkan melihat langsung seperti itu, apa yang akan diucapkan? Nah, ucapkannya subhanallah ya, subhanallah. Bahkan ada doa ketika petir datang atau mendengar petir ya, doanya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalika. Nah, seperti itu ya. Nah, dibaca subhanallah. Nah, jadi kita lanjutkan kenapa. Nah, kita lanjutkan ya ke materi ya. Nah, pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik bagi Allah, atau bisa juga kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ini kalimat thayyibah itu ya. Jadi kadang kalau kita baca kalimat thayyibah juga nanti akan mendapatkan pahala juga. Itu kan buat diri kita sendiri ya, seperti itu. Atau kita mendapatkan membaca kalimat thayyibah bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Bisa
mendapatkan menjadi semangat buat orang lain juga, itu bagus seperti itu ya, bisa mendoakan orang lain juga. Nah oke, kita lanjutkan ya. Nah salah satu kalimat thayyibah adalah kalimat subhanallah yang kita akan bahas hari ini. Kita fokus terlebih dahulu kepada kalimat subhanallah ya, sebetulnya banyak kalimat thayyibah itu. Oke, kita lanjutkan. Nah pengertian subhanallah teh apa sih ya, masih ada yang belum tahu seperti itu anak-anak ya, bacaannya atau artinya seperti itu. Nah kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Udah pernah dengar ya tasbih? Nah oke, kalimat subhanallah yang mempunyai arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya ya. Jadi maha suci Allah subhanallah ya. Allah itu benar-benar suci dari segala sifat-sifat yang kekurangan, sifat-sifat kemusyrikan dan segala macamnya. Allah itu benar-benar sempurna ya. Nah zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah. Hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan. Nah itu ya, suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Baik, kita lanjutkan. Nah itu pengertian subhanallah. Nah ini anak-anak, dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-1 ya, Allah menjelaskan berfirman bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-1. Oke, kita ulang lagi, baca lagi bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, anak-anak semuanya di langit dan di bumi bahkan seluruh isinya kepada Allah, menyucikan Allah semuanya ya, bertasbih kepada Allah semuanya. Bahkan hewan pun bertasbih sebetulnya, cuman kita nggak tahu gitu kan ya. Tumbuh-tumbuhan sama bertasbih ya, matahari bertasbih kepada Allah, seperti itu ya. Masa kita selaku manusia, selaku makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan, tidak bisa bertasbih kepada Allah, tidak bisa menyucikan Allah seperti itu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan buat kita semua yang harus kita garis bawahi seperti itu anak-anaknya. Ayo kita lanjutkan. Nah waktu atau penggunaan kalimat subhanallah. 1. Ketika anak-anak melihat keindahan dan keajaiban alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kayak misalkan pelangi gitu ya, munculnya pelangi, nah itu subhanallah itu ya, indah banget gitu pelanginya, kayak pajaki indah gitu ya. Nah itu ya, ucapkan subhanallah seperti itu. Terus juga yang kedua, berzikir sesudah salat fardu dengan membaca 33 kali. Anak-anak sudah amalkan ini ya, ketika sudah beres salat fardu, terus kemudian kita berzikir, salah satunya itu tasbih ada di dalamnya. Apa saja coba berzikir itu ketika kita sudah selesai salat fardu? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, dan ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 kali totalnya ya, harus dibaca itu teh tiap hari teh, setiap kita mau selesai sholat teh begitu ya. Nah itu. Terus yang ketiga, melihat suatu kejadian yang mengagumkan kayak tadi ya, maka petir, terus juga
pelangi tadi ya seperti itu. Terus yang keempat, mengingatkan imam pada sholat ketika imam lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Jadi ketika imam ya lagi sholat nih, imam teh lupa gerakan yang harusnya dia itu bangkit dari sujud ya, atau misalkan begini, ketika dia harusnya itu bangkit tapi malah sujud lagi, atau misalkan ketika dia ruku atau di rakaat begini saja biar paham anak-anak ya. Ketika di rakaat pertama atau rakaat dua lah ya, rakaat kedua, atau lebih ininya lagi, lebih simpelnya begini saja, ketika harus masuk ke tasyahud awal ya. Nah ke tasyahud awal kan udah dari sujud ya, nah dari sujud langsung masuk ke tasyahud awal harusnya, tapi ini imam malah bangkit ya, berdiri gitu ya, malah berdiri, bangkit dari sujud berdiri ya langsung. Nah itu makmum laki-laki ucapkan subhanallah ya, subhanallah. Nah imam pun harus duduk melakukan tasyahud awal tadi, tasyahud awal ya. Nah itu seperti itu. Untuk yang makmum perempuan gimana? Makmum perempuan cukup menepuk satu kali ya, tepuk saja satu kali. Nah seperti itu, tepuk sudah cukup. Untuk yang laki-laki ucapkan subhanallah kalau imam salah gerakan, lupa gerakan, seperti itu ya. Nah kita lanjutkan, hikmah dibalik atau hikmah dari kalimat subhanallah. Satu, dengan bertasbih akan mendekatkan diri kepada Allah ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan bertasbih mengakui keagungan Allah ya, benar-benar agung Allah itu ya, penciptaan langit yang pelangi yang luar biasa seperti itu ya, dan lain sebagainya, banyak ciptaan Allah, keagungan Allah itu. Tiga, menambah keimanan kepada Allah. Empat, menambah pahala yang tadi ya, pahala buat diri kita sendiri gitu ya. Terus yang kelimanya, menjauhkan diri dari perbuatan syirik ya, atau menyekutukan Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah itu nikmah dari kalimat subhanallah. Baik, alhamdulillah itu mungkin anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Alhamdulillah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian atau yang kurang berkenan ya, mohon maaf. Salahnya dari saya pribadi, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, jangan lupa ini latihannya dikerjakan ya. Yang pertama, tulis kalimat subhanallah beserta artinya ya. Yang keduanya, tulis Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1 dengan baik dan benar. Lupa ini sama terjemahnya ya, yang Al-Jumu'ah juga. Baik, silahkan anak-anak, terima kasih semuanya, tetap semangat dan mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.